kita mengawali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di halaman 44, yaitu ad-darsus sabi'u wal 'ashrun, pelajaran yang ke-27. Khilafatu Utsman radhiyallahu anhu. Kekhalifahan Utsman bin Affan setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun hingga tahun 13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan selama 10 tahun sampai tahun 23 Hijriah. Ya. Dengan berakhirnya beliau dengan terbunuhnya beliau oleh seorang Majusi dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ba'da dafnil khalifati Umar radhiyallahu anhu, setelah penguburan Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istama'a sittatu alladzina aida ilaihim Umar. Berkumpullah 6 orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bisyura untuk melakukan musyawarah menentukan khalifah pengganti beliau. Kalau beliau mangkat, beliau wafat, maka beliau sudah menunjuk 6 orang untuk bertanggung jawab. Entah bagaimana caranya, pokoknya kalian bernam bertanggung jawab untuk memilih seorang khalifah yang akan menggantikan saya, gitu ya, kira-kira gitu. Setelah dikubur, maka 6 orang ini bertemu. Fattafaqu ala tarkiya li Aliin wa Utsman wa ayyakhtaru Abdurrahman bin Auf ahadahuma. Ya, ini singkat ceritanya begitu. Sebetulnya 6 orang itu kemudian mereka mengerucut menjadi 3, gitu ya. Mengerucut menjadi 3, ada 3 orang istilahnya mundur, gitu ya, dan kemudian lebih mengutamakan 3 orang yang dianggap paling layak menjadi khalifah, yaitu Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu ini singkat ceritanya, ya, ittafaqu ala tarkiyah, akhirnya mereka menyerahkan kepada salah satu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Dan para sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memilih salah satu dari 2 orang itu. Ya. Jadi karena memang menurut ketiga, ya, akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf juga tidak merasa layak, akhirnya kemudian dia yang justru diminta untuk memilih 2 orang antara Utsman dan Ali. Fakhtaro bistihadi, maka Abdurrahman bin Auf memilih dengan ijtihadnya. Pertama dengan pendapatnya, dengan segala pemahamannya tentang Utsman dan Ali, wa musyawarati jami'in minas sahabah, dan juga dia musyawarahkan, dia konsultasikan kepada para sahabat, wa umara'il jais, dan juga para panglima perang, ya. Utsman radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya beliau memilih di antara Ali dan Utsman itu, beliau memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fabayahu bil khilafah, maka beliau mulai dari beliau sendiri membaiat Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah, wa tabi'ahun nas, dan setelah itu seluruh manusia yang hadir, semua sahabat yang hadir, dan membaiat, menyerahkan, ya,
amanah kepemimpinan itu kepada Utsman bin Affan. Walamma tammatil bai'atu, dan setelah selesai sempurna prosesi pembaiat itu, Su'ida Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan naik ke mimbar gitu ya, wa khataba khutbatan, dan langsung berpidato ya, orasi politik ya, pertama setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Minha, diantaranya beliau menyampaikan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innad dunya, sesungguhnya dunia, kama akhbarallahu anha, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya, adalah la'ibun, permainan, walawun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan berbangga-bangganya kalian di antara kalian, wa takatsurun fil amwal, dan banyak-banyaknya kalian dalam menumpuk harta, wal aulad, dan juga anak-anak. Itu semuanya adalah kamatsali ghaithin, seperti hujan, ajabal kufar wa nabatuhu, yang kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh karena hujan itu menakjubkan, mengagumkan orang-orang kafir. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu pun kering, fataro musfarra, lalu kamu melihat tanaman itu menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi ya hancur, rusak, ya mati lah gitu ya. Sepertilah dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat adabun syadid bagi orang-orang kafir yang terkagum-kagum dengan dunianya itu, di akhirat dia mendapatkan adab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan keampunan dari Allah dan keridhaannya itu adalah yang lebih baik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Wa khairul ibadi fiha, maka sebaik-baik hamba di dunia ini, man usima billah, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'sama billah wa bi kitabih, dan dia terus meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kitabnya, Al-Quran ya. Sampai sini ya. Jadi intinya para jemaah sekalian ya, tentu ini menunjukkan pentingnya sebuah kepemimpinan ya dalam kehidupan umat Islam ya. Sehingga setelah pemimpin yang ada itu kemudian wafat, maka segera dipilih pemimpin yang menggantikannya, dan dilakukan secara mufakat. Jadi mufakat ini banyak pola-polanya ya, tidak harus begini begitu, pokoknya bisa jadi ditunjuk oleh pimpinan sebelumnya, bisa jadi ada formatur. Kayak ini kan Umar membentuk formatur ya, kemudian mereka yang bertugas memilih khalifah ya. Intinya kemudian apa yang menjadi hasil kesepakatan dari 6 orang itu diflorkan kepada para sahabat yang hadir, dan akhirnya mereka menyetujui apa yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian setelah dibaiatnya Utsman bin Affan, baiat itu artinya berjanji ya. Berjanji untuk apa? Untuk setia ya, mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan. Karena ketika dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu ada pemimpin yang sudah disepakati, dipilih secara musyawarah ya, maka ketaatan kepada pemimpin ini hukumnya adalah wajib ya, setelah ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Maka ati'ullah wa ati'ur rasulah
wa ulil amri minkum, ya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin, ya, yang kalian angkat di antara kalian, ya. Maka setelah itu ya apapun yang menjadi perintah daripada khalifah harus dijalankan selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik kemudian setelah di baiat, beliau mengingatkan tentang kehidupan dunia dengan segala kebiar-kebiarnya, segala perhiasannya, dengan segala hal-hal yang membuat manusia mencintainya, menyukainya, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Itu sesungguhnya seperti air hujan yang menyuburkan tanaman, yang tanaman itu kemudian membuat orang terkagum-kagum, ya. Nah, dunia juga seperti itu, seperti buah-buahan yang membuat orang terkagum-kagum, tapi ternyata itu tidak lama terjadi, ya. Karena tanaman itu tidak lama setelah itu mati, menguning dan kemudian rusak, ya. Dan apabila pengagum itu tidak mempersiapkan kehidupan akhirat, maka dia akan mendapatkan adab yang pedih, ya. Artinya kekaguman manusia kepada dunia itu jangan sampai melalaikannya kepada kehidupan akhiratnya, ya. Makanya di akhir pidatonya beliau mengatakan atau menyampaikan sebuah ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, ya, gurur. Dan banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Artinya orang habis-habisan tersedot, ya, seluruh potensinya untuk memperhatikan, mencari dunia, sampai kemudian dia lupa terhadap tugas utamanya dalam kehidupan ini, atau terhadap misi utamanya dia menjalani kehidupan ini, yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan dalam menjalankan misi kita beribadah dan beramal soleh ini, memang kemudian Allah menguji kita dengan keberadaan dunia yang gemerlapan, yang begitu indah, yang begitu menarik hati, ya. Dan Allah jadikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian kepada kita semuanya. Nah, banyak orang-orang yang tidak lulus ketika diuji dengan gemerlapnya dunia itu, dia pun silo dan kemudian dia tenggelam di dalam kesibukan-kesibukan duniawinya dan lupa pada misi utamanya, yaitu beribadah dan beramal soleh. Sehingga kepemimpinan itu pun juga bagian dari dunia, ya. Ya, seperti juga harta benda, yang kemudian kita bilang harta, ya. Kemudian ada kepemimpinan kita bilang tahta, ya. Kemudian ada yang tata yang lain, semuanya adalah dimensi duniawi, ya. Nah, sebetulnya posisinya sama. Jadi itu adalah modal yang Allah berikan, baik itu berupa harta maupun tahta atau jabatan. Itu modal, sebetulnya modalitas dalam beramal, ya. Karena kita ketika Allah berikan harta, maka kita bisa manfaatkan untuk beramal, meningkatkan amal kita, ya. Bisa berinfak dengan lebih banyak, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta, ya, bersedekah, infak, kemudian korban, ya, umroh, haji, ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, begitu juga jabatan, ya. Jabatan itu juga duniawi, tapi itu menjadi modal untuk akhirat. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, itu kita bisa beramal lebih luas, ya. Jadi bahkan
pemimpin-pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan baik, ya, dia akan memperoleh kebaikan sebanyak orang-orang yang dipimpin yang melakukan kebaikan yang dia pimpinkan, gitu ya. Tentu nggak kebayang betapa banyaknya kebaikan yang dia akan dapatkan kalau dia menjalankan kepemimpinannya itu dengan penuh amanah, ya. Baik para jemaah sekalian, jadi intinya di bagian pertama ini tentang pentingnya kepemimpinan, ya, bahwa pemimpin itu sangat penting, ya, dan strategis dalam kehidupan manusia, ya, baik dalam skup yang kecil di keluarga, ya. Bahkan kalau kata Nabi, kalau kalian berjalan melakukan safar hanya 2 orang, maka pilihlah salah satunya sebagai pemimpin. Itu pentingnya pemimpin, ya, dalam perjalanan di RT, RW, DKM, ya, kecamatan, kabupaten, ya, provinsi, negara, ya. Nah, Allah juga ketika melakukan perubahan, ya, terhadap kondisi manusia yang sebelumnya sesat dan menyimpang, ya, masyarakat Mekah yang sebelumnya jahiliyah yang berlaku itu hukum riba, ya, yang kuatlah yang menang, gitu ya. Dan manusia yang berjenis kelamin perempuan itu dianggap makhluk yang lemah, maka kelahirannya tidak diharapkan, ya. Bahkan orang yang mempunyai anak perempuan itu merasa wirang, merasa malu, ya. Sehingga tidak sedikit yang kemudian di antara mereka yang membunuhnya, ya. Nah, ketika Allah ingin merubah kondisi masyarakat yang begitu jahiliyah, maka Allah turunkan seorang pemimpin, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya. Jadi perubahan suatu masyarakat itu memang dimulai dengan kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang baik, ya. Di Indonesia ini juga akan berubah seperti apa tergantung pada pemimpinnya. Kalau sekarang ini kita tidak puas dengan keadaan yang ada, maka nanti saat pemilihan pemimpin, carilah pemimpin yang benar, gitu ya. Nah, kita ini sering lupa, gitu ya. Ketika dipimpin begitu banyak masalah yang harus kita tanggung. Nah, ketika pemilihan kita pilih lagi orangnya itu juga, gitu ya. Nah, itu, ya, itulah kita, ya. Jadi mudah lupa, ya, dengan amplop yang isinya 50.000. Maka idealisme kita, ya, kemudian udah hilang semuanya, ya. Jadi pentingnya kemudian umat Islam harus memilih, umat Islam, ya, umat rakyat semuanya memilih pemimpin yang terbaik, karena perubahan itu dimulai dari kepemimpinan, ya. Maka nanti 2024 ada event pilpres, ada pilek, ada pil-pil yang lain, ya. Mari kita niatkan untuk memilih pemimpin yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang punya kemampuan memimpin dengan amanah, agar bisa membawa perubahan yang semakin baik untuk bangsa Indonesia, insya Allah, ya. Ya, itu saja sedikit-sedikit aja, ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen shot.